sosok perempuan ini di belakang sini Kak. Coba kalau Kak Tasya mau mendekat. Yang bahaya-bahaya jangan Pris. Kakak mau coba untuk bentangin tangan? Turun nih goyang lagi pohonnya. Wah, lazim. Dari tadi loh. Kakak kasih tahu aja perbedaan dari hawa sini dan juga sebelah sini. Itu jauh banget. Makin kesini makin panas gitu loh. Dan ini lagi-lagi gerak terus. Gak apa-apa karena apabila ada yang tinggal dulu, siapapun yang tinggal di sini, bisa aku jamin bahwa tidak adanya keharmonisan dan akan selalu ada emosi yang tinggi dalam penyelesaian masalah. Bahkan seperti ada angin yang nabrak ke badan kita dan itu akan menyebabkan kita sampai sakit. Dan itu disebabkan sama sosok ini Kak. Mungkin juga sosok ini yang dari tadi bikin Kak Rudy sampai emosi banget. Yang takut yang sebelah situ doang. Jadi berdiri orang panjang segini kayak model lah. Ya udah kabur aja saya itu. Karena tadi kan kakak bilang kakak ngerasa kayak dipermainkan kan sama mereka. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngeliat kayak dari tadi tuh banyak yang terbang-terbangan, cuma aku nggak tahu terbangnya kemana. Tapi Fris, kayak pertanyaan aku itu loh, aku masih penasaran. Karena kita masih di area sekitar kolam. Jadi cerita yang aku dapet adalah ada orang yang kesini. Aku nggak tahu entah untuk apa, tapi di sekitaran area kolam ini nggak lama setelah itu terjadi kecelakaan di jalan raya tadi. Aku nggak ngerti itu kebetulan atau ada kaitannya dengan sosok-sosok di tempat ini. Kalau sosok yang dari tadi kita sebutkan tentang orang yang sengaja menghabisi dirinya, itu nggak ada kaitannya. Tapi kalau sosok yang kuat yang sedang berada di belakang kita dan seolah seperti ingin mencengkram 3 orang ini, jadi tangannya tuh lebar banget Kak, gede di belakang. Aku yakin kalau dia ada hubungannya sama kejadian yang tadi kakak tanyain. Kenapa? Karena dulunya di bagian depan itu tidak adanya pagar, tidak adanya pembatas. Jadi jelas banget kalau misalnya ada yang sampai kecelakaan di depan atau di sekitar sini, itu bisa dipastiin fatal. Dan ya benar seperti Frisly bilang, di sini ada waktu itu ada seperti kolam dan ini airnya nggak enak di sini. Maksudnya nggak enak? Itu tuh kayak sebenarnya kolam hias. Ya, tapi kenapa kok di sini nggak enak? Ada sesuatu yang tinggal di sini dan auranya buruk, bikin rumah ini jadi kacau. Cewek yang tadi Frisly jelasin itu bukan sih? Bahkan sekarang juga kita dibikin kacau. Kamu lihat ke atas kenapa? Kak, sumpah, Kak Tasya lihat gak sih ini ada kayak lubang Oh iya, pintu. gede banget loh. Kayaknya mulai ada satu sosok yang menunjukkan sosok aslinya. Dengan bentuk laki-laki seperti menggunakan jubah hitam besar yang tidak pernah menunjukkan secara fisik yang berbentuk berdiri, tapi dia akan selalu kilat gitu Kak, kayak lewat cepet banget, kayak bayangan. Tadi kamu bilang terbang-terbang ini bukan sih? Atau lain? Karena kamu bilang tadi kan kayak lewat-lewat terus. Ini kita bisa ke atas nggak ya? Karena kalau aku pribadi kata Tasya, aku tertarik untuk berkomunikasi sama makhluk yang ada di atas. Karena aku yakin aura pekat dan panas yang sekarang kita rasain itu datangnya dari makhluk ini. Tadi kita lewatin tangga kan, yang tempat Rudy mau pukul Mari itu loh. Ada tangga kan? Coba kita. Coba kesana lagi deh, lihat. Kalau nggak salah lihat ada tangga Iya, di tangga situ. lemari sini. Coba. Tangga. Ini nggak? Ini tangga. Tahu nggak sih? Tapi ini rusak sih, hancur. Kita nggak mungkin bisa lewat sini sih. Karena Ketutup ini juga sih, barang-barang nggak sih? Karena sebenarnya area ini adalah salah satu area favorit untuk sosok yang menghabisi dirinya dengan cara menggantung itu. Yang tadi sosoknya Kak Rudy lihat itu juga berdiri di sini kan.
dia kan selalu berdiri, maaf ya, tapi lagi-lagi dengan kondisi kaki sebelah kiri yang berbeda dengan cara seperti ini dan tangan yang turun seperti ini. Dia hanya lurus dan biasanya ngeliat lurus pandangan ke depan. Pernah lewat sini, itu saya lihat dia di gerbang ini. Tapi saya tegur ya nggak jawab. Ya giliran saya deketin, ya udah hilang aja. Dia nggak akan pernah nengok, menjawab kata-kata apapun. Kenapa, Boy? Sumpah! Ya astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Sumpah. Astagfirullahaladzim. Aku merinding. Sumpah ini. Sama. Serius? Diserang. Enggak, Kenapa dia lagi itu? mengiyakan, dia lagi mengiyakan. Dia Ini- lagi ngeliat. Aku diserang parah. Aku nggak tahu. Kak Tasya sempat dengar info lainnya nggak sih tentang korban ini? Aku dengar suara. Ada suara kayak, Gitu ya? iya, kayak anak kecil Perempuan atau apa? kayak lirih ya? Iya, kayak kesakitan kan? Kayak maaf, kayak ada jeratan tali yang udah narik jadi Terus kalau fenomena yang katanya kan biasa kalau seandainya kejadian kayak bunuh diri paling dialamin sama yang menempati tempat ini kan. Tapi bahkan sampai tetangga-tetangga yang jauh pun ngerasa kayak diketok-ketok pintunya pas dibuka nggak ada orang. Atau fenomena-fenomena aneh lainnya gitu loh. Itu kenapa? sosok ini mengiyakan. Maaf, tapi mungkin ada lagi yang kamu mau sampaikan? Ya, lagi-lagi taruh tangannya di pundakku. Dia bawa tongkat bambu atau kayu yang memang selalu dia pakai untuk menopang kakinya. Jadi kayak jalannya tuh emang harus Tatih-tatih gitu ya? iya. Dan dia hanya ingin semua permasalahan yang dia hadapi 6 bulan ke belakang, bahkan rasa sakit, rasa tuduhan, pertengkaran dalam keluarga yang sudah terjadi 1 tahun sebelumnya, itu selesai dengan cara ini.